Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan membagikan resep bolu pelangi atau rainbow cake. Bolunya ini dijamin hasilnya itu lembut, ringan, dan anti seret ya. Ini enak banget. Nah, sebelum kita lanjut ke resep, jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru aku selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, di sini kita buat bahan keringnya dulu. Pertama, siapkan tepung terigu protein sedang seberat 150 gram. Kalau misalnya nggak ada protein sedang, boleh pakai protein rendah juga ya. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan susu bubuk atau 1 saset susu bubuk. Kemudian juga kita tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Kalau misalnya nggak ada baking powder, boleh di skip ya. Ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur merata. Sebelumnya tepung terigunya ini udah aku ayak terlebih dahulu untuk memastikan gak ada tepung terigu yang masih bergerindil. Nah, kalau udah, ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya untuk bahan cair, di sini kita siapkan 3 bahan. Yang pertama kita siapkan 130 ml minyak goreng. Kemudian kita tambahkan 1 saset susu kental manis. Dan 1 bungkus santan instan kemasan 65 gram atau 65 ml ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau pakai santan, ini santannya bisa di skip, tapi volume minyak gorengnya kalian tambahkan menjadi 150 ml. Atau bisa juga untuk santannya diganti dengan susu cair ya. Kemudian aduk merata. Kalau udah, ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya kita buat adonan telurnya. Pecahkan 4 butir telur, kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh SP. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai TWM atau Ovalet ya. Lanjut, ini kita mixer sampai dia kental putih dan berjejak. Untuk waktu dan kecepatannya disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, untuk penambahan gula pasir bisa kalian tambahkan lagi ya kalau misalnya kalian suka manis. Biasanya kalau untuk rasa yang lebih manis, aku tambahkan sampai 190 gram. Itu manisnya udah terasa banget. Nah, untuk hasil yang lebih bagus ketika membuat adonan telur untuk membuat bolu, biasakan menggunakan telur yang masih fresh dan wadah yang bersih, bebas dari minyak gitu ya, supaya telurnya itu mengembang bagus. Untuk telur yang aku pakai tadi sebagian ada yang kurang fresh, tapi untungnya ini masih bisa mengembang bagus ya. Untuk ciri-ciri telur yang masih fresh itu, kuning telurnya itu nggak gampang pecah ya kalau misalnya kita pecahkan. Nah, ini udah putih kental berjejak ya, tandanya adonan yang jatuh itu nggak gampang tenggelam, jadi meninggalkan jejak. Selanjutnya ini kita langsung aja masukin bahan basah dan bahan keringnya bertahap secara bergantian dalam beberapa tahap ya, jadi jangan langsung semua. Kemudian ini kita mixer lagi menggunakan kecepatan paling rendah asal tercampur rata aja. Supaya terigunya nggak berhamburan ketika di mixer, ini kita aduk dulu menggunakan mixer dalam keadaan mati ya. Di sini aku masukkan bahannya dalam 2 tahap ya, untuk bahan basah dan bahan keringnya. Nah, ini di mixernya nggak usah lama-lama, asal tercampur rata aja. Dan ini kita lakukan sampai semua habis ya.
terakhir ini kita aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan gak ada bahan yang masih mengendap di dasar ya. Nah, aku rasa ini udah cukup ya. Selanjutnya ini kita bagi adonannya menjadi 5 bagian atau bisa juga 6 bagian ya. Di sini aku nggak pakai warna orange, aku cuma pakai warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Untuk setiap warnanya aku kasih masing-masing 5 tetes ya. Nah, kalau udah ini langsung aja mau aku kukus. Untuk warna pertama yang akan kita kukus yaitu warna ungu. Untuk loyang yang aku pakai di sini aku pakai loyang kotak diameter 18 x 18 ya. Untuk olesan minyaknya hanya di dasarnya aja, jadi samping-sampingnya nggak usah dioles minyak, cukup di dasarnya aja. Jangan lupa dihentakkan beberapa kali sebelum kalian mau mengukus ya. Kemudian ini kita kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 6-7 menit per layarnya ya. Nah, setelah kurang lebih 6 menit ini langsung aja kita buka tutup kukusannya dan kita lanjut tuang untuk warna yang kedua. Untuk api kompor tetap menyala ya dengan api sedang cenderung kecil. Dan ini waktu pengukusannya masih sama 6-7 menit sampai ke layer yang keempat nanti ya. Untuk layer yang terakhir yang warna merah itu pengukusannya nanti selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini untuk adonan yang terakhir yang warna merah kita kukusnya kurang lebih selama 15-20 menit ya, atau sampai matang. Setelah 20 menit ini bolunya udah mateng. Kalau misalnya kalian kurang yakin, kalian bisa tes menggunakan tes tusuk sate. Jadi kalau misalnya nggak ada adonan yang nempel di tusuk satenya, berarti bolunya udah mateng ya. Untuk mengeluarkan bolunya kita sisir dulu samping-sampingnya menggunakan pisau seperti ini ya, supaya dia lebih mudah nanti keluarnya. Ini dia hasilnya setelah kita keluarkan dari loyang. Nah, biasanya kalau bolu kukus yang berlayer itu garis warna sampingnya itu kurang rata. Jadi caranya kita bisa iris bagian sampingnya sedikit aja, gak usah tebal-tebal, supaya gradasi warnanya itu terlihat jelas. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau udah diiris sampingnya kayak gini, gradasi warnanya itu bisa terlihat jelas. Nah, ini hasil setelah aku rapihkan samping-sampingnya, warnanya udah terlihat jelas dan ini udah bisa kita potong-potong sesuai selera. Warnanya cantik banget ya, dan hasil bolunya ini bener-bener lembut banget, gak seret sama sekali. Pokoknya ini wajib banget kalian coba di rumah. Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba, semoga berhasil ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.